Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rosyida pada video tutorial Microsoft Excel bagian yang kelima. Video tutorial ini dapat di-download pada web blog saya, yakni blog sinaubareng17.blogspot.co.id. Pada video tutorial Excel bagian yang kelima ini, kalian akan belajar mengenai pembuatan rumus aritmatika. Adapun rumus aritmatika tersebut yakni dengan menggunakan operator penjumlahan yang disimbolkan dengan tanda plus, kemudian untuk pengurangan disimbolkan dengan tanda minus, kemudian untuk perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, kemudian untuk rumus aritmatika pembagian disimbolkan dengan tanda garis miring seperti ini, dan untuk tanda pangkat disimbolkan dengan tanda ceret seperti ini. Untuk memulai pengetikan rumus Excel, tentunya kalian harus mengetik tanda sama dengan terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita memulai praktek, kita harus terlebih dahulu mengetahui tingkatan operator rumus aritmatika. Pada pembelajaran mapel matematika, kalian tentu sudah memahami bahwa operator-operator memiliki tingkatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Contoh seperti ini. Pada tabel ini, operator yang tertinggi adalah operator referensi, yakni disimbolkan dengan operator titik 2 atau kita sebut dengan kolon, atau kemudian operator single space, satu spasi, dan operator koma. Tingkatan operator yang kedua adalah negasi atau kita sebut sebagai negatif, yakni tanda minus. Pada operator yang ketiga, tingkatannya adalah tanda persen. Operator yang keempat berikutnya adalah tanda eksponensial atau pangkat. Kemudian operator yang bawahnya adalah operator perkalian, simbolkan dengan tanda bintang, dan operator pembagian. Perkalian dan pembagian ini memiliki tingkatan level yang sama. Pada operator di bawahnya ada operator penjumlahan dan operator pengurangan, juga memiliki level yang sama. Kemudian operator di bawahnya adalah operator AND. Ini adalah operator penggabungan teks. Kemudian paling bawah adalah operator perbandingan, yakni disimbolkan dengan tanda sama dengan, kurang dari atau lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Baiklah, kita mulai praktek pembuatan rumus aritmatika. Terlebih dahulu kalian harus membuat tabel seperti ini. Pada row 1 ini ada judul bernama tentukan nilainya dengan operator matematika. Kemudian pada tabel ini, kalau kita amati, terdiri dari 8 soal. Kemudian ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Kemudian pada kolom E3 ini adalah soal-soal yang harus kalian selesaikan dengan rumus Excel. Di sini misalkan pada sel E3 ini rumusnya adalah A dikali B dikurang C. Pada F3 A kali B dibagi C. Pada G3 ini A dikurangi B dipangkatkan 2. Pada H3 itu ada A ditambah B dikali C. Pada I3 ada B, N, C. Baiklah, kita mulai saja. Setelah kalian mengetikkan angka pada variabel ini, kita mulai perhitungan pada sel E4. Untuk mengawali pengetikan rumus, selalu kita ketikkan tanda sama dengan terlebih dahulu. Cara yang pertama, bisa kita gunakan konstanta. Misalkan seperti ini. Variabel A ini disimbolkan dengan angka 10. Berisi angka 10.
Kemudian kita beri tanda bintang untuk perkalian disimbolkan dengan tanda bintang. Kemudian variabel B tadi berisi angka 10. Nah, untuk variabel C kita lihat terlebih dahulu. Variabel C adalah angka 5. Jadi 10 bintang 10 dikurang 5. Nah, seperti ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanda perkalian memiliki tingkatan operator yang lebih tinggi daripada pengurangan. Maka di sini sebaiknya kita beri tanda kurung buka tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kita tekan enter. Nah, untuk pada soal berikutnya F4, kita mulai dari tanda sama dengan variabel A berisi 10, variabel dikali B, variabel B berisi 10, dibagi C, variabel C berisi 5. Nah, karena operator perkalian dan pembagian memiliki tingkatan yang sama, maka tidak perlu kita masukkan tanda kurung buka tutup. Kita langsung tekan enter. Seperti ini. Pada soal berikutnya, kita mulai dari variabel A 10 dikurangi B 10, kita pangkatkan 2. Tanda pangkat, kita ingat kembali, tanda pangkat adalah disimbolkan dengan tanda caret seperti ini. Kemudian, karena tanda pangkat memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada pengurangan, maka kita beri kurung buka tutup pada perhitungan pangkat, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Berikutnya pada H4 kita mulai sama dengan variabel A 10 ditambah variabel B 10 dikali C 5. Karena tanda perkalian memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada penjumlahan, maka kita beri tanda kurung buka tutup seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Pada soal I4, di sini kita hitung B dan C. Ingat, dan atau simbol N ini adalah operator penggabungan teks. Jadi apapun teks yang diberikan simbol N, maka dia akan menjadi satu rangkaian. Contohnya seperti ini. Pada variabel B kita masukkan 10, kemudian kita tekan N, kita masukkan variabel C 5. Kita tekan enter. Akan jadi seperti ini. Itu adalah cara menggunakan konstanta. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa menggunakan variabel alamat sel. Ini memiliki kelebihan yakni bisa lebih fleksibel. Sama dengan kita tekan dulu. Nah, kita tunjuk variabel A. Pada soal nomor 2, variabel A ini adalah angka 15. Angka 15 ini terletak pada alamat sel B row 5, jadi B5. Maka kita klik pada angka 15, maka di sini akan tertera B5. Kemudian kita tekan perkalian bintang, variabel B, yakni angka 5, kita tekan pada angka 5, maka akan muncul alamat selnya, C5. Karena angka 5 ini terletak pada kolom C, row ke-5. Kemudian dikurang C. C ini adalah angka 5. Maka kita tunjuk angka 5 ini, maka akan tampil D5. Karena terletak pada kolom D, row ke-5. Berikutnya, karena perkalian lebih tinggi tingkatannya daripada pengurangan, maka kita beri tanda kurung buka tutup. Nah, seperti ini. Ini adalah pengetikan rumus dengan menggunakan alamat sel. Enter. Berikutnya, pada soal selanjutnya, pada variabel A adalah angka 15, kita tunjuk bintang dikali B, kita tunjuk angka 5 ini, akan muncul C5. Kemudian dibagi adalah tanda garis miring, kita tunjuk variabel C, D5.
Karena perkalian dan pembagian setara, maka tidak perlu tanda kurung, buka tutup. Berikutnya, pada G5, variabel A dikurang B, kita tunjuk B, kita pangkatkan 2. Karena operator pangkat lebih tinggi kedudukannya daripada operator kurang, maka kita beri tanda kurung. Jadi ini B5 dikurangi C5 pangkat 2. Kita tekan enter. Berikutnya, diawali dengan mengetik sama dengan, kita hitung A ditambah B dikali C. A kita tunjuk dengan mouse, maka akan tampil B5. Kemudian ditambah B, variabel B kita tunjuk dengan mouse, akan tampil alamat sel C5 dikali C. Nah, karena operator perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan, maka kita beri tanda kurung buka tutup. Seperti ini, kita tekan enter. Kemudian pada soal berikutnya, kita ketik sama dengan dulu. Pada variabel B dan C digabungkan, kita tunjuk B, maka akan tampil C5. Kemudian dan kita ketik C. Nah, tampil alamat D5 karena terletak pada kolom D row kelima. Kita tekan enter. Begitu seterusnya. Diharapkan kalian bisa berlatih secara mandiri untuk mengisi sel-sel yang kosong di bawah ini. Jika kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal pada sel yang kosong, maka kalian bisa cocokkan hasilnya dengan tampilan tabel yang ada di layar video tutorial ini. Demikianlah video tutorial bagian yang kelima. Selanjutnya kita akan belajar penghitungan rumus operator statistika pada video tutorial bagian yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.